Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut ini. Nah, ini bentuk akar semua ya. Saya klasifikasiin bentuk akar semua biar paham. Yuk kita mulai dengan nomor A. Sebelum kita turunin, bentuk akar itu harus dirubah jadi bentuk pangkat. Ini kan akar pangkat 2. Jadi X pangkat ini kan 1. Di sini kan sebenarnya 2. Jadi 1/2. Gitu ya, 1/2 nya itu agak ke atas karena dia adalah pangkat. Nah gini, yaudah baru kita turunin ya, kita turunin. Pertama ininya dulu ya, induknya dulu nih. Turunan dari sin adalah cos ya, cos X pangkat 1/2. Karena di dalam sin itu ada bentuk fungsi, nah fungsi ini kita turunin ya ke depan nih. Sama aja kan main ini ya, ini aja deh yang saya mainin, setengahnya ke depan. Nah, ini kan pangkat. Namanya turunan pangkat itu harus berkurang 1. Ya, jadi dikurang 2/2. Ya, setengah dikurang 2/2 itu sama dengan min setengah. Ini jadi min setengah. Jadi X pangkat min setengah. Gitu. Yang berubah daerah sini aja. Ini enggak berubah. Gitu ya. Yang berubah di sini. Jadi udah jadi nih. Ya, udah jadi. Tapi karena bentuknya tadinya akar, kita balikin lagi ke akar ya, kita balikin lagi ke akar. Jadi 1/2 ini kan X pangkat min setengah, berarti di posisinya ada di bawah akar X ya, jadi di bawah nih posisi ini karena dia min gitu. Cos balikin lagi ke akar, X pangkat setengah kan X pangkat X akar 2 ya, X akar pangkat 2. Nah, begini sebenarnya boleh, tapi kan akar itu harus dirasionalkan, nggak boleh akar di bawah. Ya, kita harus pintar merubah bentuk. Jadi 1/2 akar X itu artinya 1/2 X. Ya, 1/2 X, X-nya dari sini, akar X-nya pindah ke atas, itu dirasionalkan. Ya, itu kalau mau pakai cara cepat. Tapi kalau mau pakai cara biasa, dirasionalkannya dikali sekawan. Jadi 1/2 X 1/2 akar X ya, jadi kalau mau pakai cara biasa saya kasih tahu dikali akar X per akar X. Nah, 1 kali akar X kali akar X itu kan X, ini kan ada duanya gitu, sama kan main itu ya, sama main ini gitu ya cara merasionalkannya kalau mau pakai cara sekawan. Nah, ini udah jadi nih ya, ini sama aja berdua. Tergantung kalau misalnya ketemu soal pilihan ganda yang rubahnya bentuknya kayak begini. Nah, kemudian untuk yang cos sama aja, kita bikin akarnya itu jadi pangkat ya. Ini pangkat 1, ini kan 3, jadi 1/3. Baru kita turunin ya turunannya. Nah, turunan dari cos adalah min sin. Minnya taruh sini ya, sini saya taruh jauh biar buat turunan dari dia saya taruh di depan. Sin X pangkat setengah. Nah, ini fungsi kan, kita turunin sama seperti ini kan, pangkat 3 sorry. Nah, pangkat 3 kita turunin karena dia kan fungsi, sepertiganya pindah ke depan gitu. Nah, kan dikurang 1/1, berarti dikurang 3/3 sama aja ya. 1/3 dikurang 3/3 jadi min 2/3. Jadi X pangkat min 2/3 gitu ya. Jadinya saya hapus karena di dalam ini nggak boleh berubah, dia kan sudut aslinya. Ya udah jadi ya, kita rubah ya, kita rubah bentuknya ke akar lagi, min 1/3. Nah, ini kan posisinya seharusnya di bawah karena kenapa? Ini negatif ya, pangkat negatif itu kalau biar jadi positif dia pindah ke bawah, jadi X pangkat 2. Nah, 3-nya itu kan akar pangkat 3, taruh di sini gitu. Sin ya, balikin lagi, X pangkat 1/3 itu adalah akar pangkat 3 dari X gitu ya. Nah, ini kalau mau dirasionalin juga boleh ya, jadi f aksen X atau turunan. Jadi kalau mau rasionalkan jadi gini nih ya, kita pisahin deh
akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Kalau eh, akar pangkat 2 dirasionalkan kan jadi akar pangkat 2 dikali dengan akar pangkat 2 gitu kan. Tapi kalau misalnya akar pangkat 3 merasionalkannya beda. Ini kan 2/3 sebenarnya, ya kan? Pangkatnya 2/3. Jadi kita kaliin dengan akar pangkat 3. Kenapa dengan akar pangkat 3? Akar pangkat 3 itu kan sepertiga ya. Akar pangkat 3 kan sepertiga. Ini kan 2/3 yang ini. Ini kan sepertiga. Nah, coba kita lihat. Kalau 2/3 dengan 1/3 ditambahin kan jadi sama dengan 1. Nah, gitu maksudnya. Jadi pangkat 1. Pangkat 1 kan berarti akarnya hilang. Gitu. Jadi cara merasionalkan akar pangkat 3 seperti itu. Bagi yang belum tahu. Ini saya kali. Jadi min akar pangkat 3x per, ini kan 3-nya nggak ada temannya. Nah, x akar pangkat 3 x kuadrat dikali dengan akar pangkat 3 itu jadi x. Ya, karena kan yang tadi saya jelasin. Kalau pangkat dikali dengan pangkat, ini kan pangkatnya 2/3. Kalau ini kan pangkatnya 1/3. Kalau pangkat dikali pangkat malah ditambah. Ya, jadi 2/3 ditambah 1/3 jadi pangkat 1. Gitu ya. Jadi itulah merasionalkannya seperti itu. Nah, udah nih jadi nih. Ya, ini kesini deh. Saya ganti. Nah, gitu ya. Ini saya hapus. Sin ya dikali dengan sin akar pangkat 3 dari X gitu. Ya, jadi hasilnya adalah ini. Kalau mau dirapiin lagi jadi min 1/3 boleh nih. Ya kan, ini min 1/3 akar min 1/3 X gini, akar pangkat 3x, tulis begini juga boleh. Jadi nggak usah bingung bentuknya seperti apa gitu ya. Ini adalah turunan pertamanya. Oke, lanjut ke yang nomor C ya. Kalau tadi kan yang kena akarnya itu adalah sudut dalamnya, ini kan sudutnya nih dalamnya. Nah, sekarang sudut dalamnya itu bentuknya kayak gini, bentuk pangkat 2. Apakah sama caranya? Kita lihat. Kita rubah dulu pangkatnya itu jadi akar. Akarnya jadi pangkat. Salah ngomong. Jadi pangkat setengah, gini ya. Nah, yaudah kita turunin. Ya, turunin. Nah, turunan dari tangen itu apa? Turunan dari tangen adalah sek kuadrat. X kuadrat ditambah 4 pangkat setengah. Gitu ya, turunannya adalah sek kuadrat. Yang penting itunya dulu aja kita pikirin ya. Nah, udah selesai, baru yang di dalam kita turunin. Nah, ini turunannya berantai nih ya, turunannya berantai. Nah, ini setengahnya pindah ke depan gitu, setengah. Terus yang di dalam ini kan ada fungsi juga ya kan, fungsi kan di dalamnya. Kita turunin ya, turunan dari x kuadrat plus 4 adalah 2x. Kan 2-nya pindah ke depan jadi 2x. 2x ya dikali 2x. Nah, kemudian karena ini adalah pangkat, namanya turun kan ngurangin pangkat 2/2 ya. Jadi setengah dikurang 2/2 jadi min setengah. Ya, saya geser lagi deh ke kanan nih karena kurang. Nah, menjadi min setengah kan dia. Oke. Jadi x kuadrat plus 4 pangkat min setengah. Ya, pangkat min setengah di dia. Karena berkurang pangkatnya. Oke, udah jadi. Ya. Nah, ini kita balikin lagi ke bentuk akar. Kita balikin lagi ke bentuk akar. Jadi f aksen ini kan coret ya. Jadi x per, nah ini kan pangkatnya negatif, berarti dia posisinya di bawah. Ya, pangkat setengah itu akar ya. X kuadrat plus 4 sek kuadrat x kuadrat tambah 4 ya. Pangkat setengah itu berarti akar gitu. Nah, ini juga harus dirasionalkan karena kenapa akar ini ya.
kalau akar itu kan nggak boleh di bawah, harus dirasionalkan. Tapi kalau misal ketemu pilihan ganda ada akarnya di bawah ya nggak apa-apa. Tapi kita kan harus bisa merubah bentuk ya. Nah ini kita rasionalkan sama pakai cara cepat aja, sama seperti ini. Jadi ini saya rasionalkan jadi x ya. X per akar x kuadrat plus 4 itu artinya x per x kuadrat tambah 4 ya. Akarnya nggak dibawa, baru akarnya taruh di sini. X kuadrat plus 4. Gitu ya caranya merasionalkan biar cepet. Tapi kalau mau pakai cara panjangnya silakan dikali sekawan aja sama saya seperti contoh yang di atas ini. Sek kuadrat akar x kuadrat plus 4. Nah, ini hasilnya. Gitu ya caranya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Nah, kalau tadi itu kan yang kena akar sudutnya nih. Nah, sekarang semuanya kena akar gitu. Kita lihat gimana caranya. Konsep dasarnya masih sama ya. Paling berubah yang bedanya itu nanti pas kita jadiin pangkatnya aja. Jadi kita bikin pangkat dulu ya. Kita bikin jadi pangkat sin. Nah, ini kan akar pangkat 2. Yang kenanya tuh di sini. Setengah kan, akar pangkat 2 kan setengah ya. Nah, 3x baru. Jadi kita nulisnya bukan gini, sin 3x kalau diakarin berubah jadi pangkat jadi begini. Enggak. Ya, memang sih bentuknya begini, tapi pas kita kita operasikan setengahnya itu sebenarnya ada di sini. Gitu ya. Hati-hati untuk bentuk trigonometri. Terus kita turunin baru ya, kita turunin. Nah ini kan pangkat, berarti pangkat itu kan diturunin ke depan kan, taruhnya setengah gitu ya, taruhnya di depan. Terus berkurang satu kan ya, berkurang satu dia, berkurang 2/2 sama aja, setengah dikurang satu itu jadi min setengah ya, 3x gitu. Nah terus apalagi ya, apalagi yang belum kita turunin. Nah ini kan di dalam kan bentuknya kan fungsi nih, kita turunin yang di dalam. Ingat ya, di dalam. Jadi 3x diturunin jadi 3, taruh di depan gitu. Nah ada lagi yang belum, sin yang belum kita turunin. Turunan dari sin adalah cos 3x. Nggak usah pakai pangkat ya, kan pangkatnya udah tuh di sini. Ini boleh naroknya, si cos boleh naroknya di depan sini, boleh di belakang juga nggak masalah ya. Jadi kita balikin lagi dia dalam bentuk akar ya kan, karena aslinya adalah akar. Karena ini pangkat min setengah, berarti akarnya ada di bawah, jadi 3/2 akar ya sin 3x ya, seluruhnya kena ya karena pangkatnya di sini. Baru dikali dengan 3 cos, dikali dengan cos 3x, cos 3x gitu. Kalau mau dirasionalkan boleh jadi 3/2, 3 cos 3x per 2 akar sin 3x. Kalau dirasionalkan jadi 3 cos 3x per sin 3x baru kali akar gitu. Mau pakai cara sekawan juga boleh, terserah, nggak apa-apa ya. Ini cara langsungnya gitu ya. Jadi saya ulangin, 3 cos 3x per 2 akar sin 3x. Kalau dirasionalkan jadi 3 cos 3x per 2, ininya ditulis, yang dalamnya aja, baru akarnya kita taruh lagi di sini di atas. Udah jadi rasional. Gitu caranya ya. Oke, sekarang yang F biar lebih paham lagi ya, biar tambah paham. Bentuknya masih sama, cuman di dalamnya lagi lebih ribet lagi. Ya, di dalamnya lebih ribet lagi. Kita bentuk jadi pangkat juga ya, tangen ya kan, akar pangkat 2 nih, berarti di atas di tangennya x kuadrat min 2x ya, kita bikin jadi pangkat. Nah udah jadi gitu baru kita turunin, setengah pindah ke depan gitu ya, setengahnya pindah ke depan, berkurang kan pangkatnya ya, berkurang 1 jadi pangkat min setengah, jadi tangen pangkat min setengah
X kuadrat min 2X. Nah, di dalam ini kan kita turunin lagi. X kuadrat diturunin jadi 2X. Min 2X diturunin jadi min 2. Tutup kurung ya. Karena ini kan perkalian. Gitu. Terus satu lagi. Nah, tangennya kan belum kita turunin tadi. Turunan dari tangen apa? Sek kuadrat. Sek kuadrat. Ya, ini nggak ngaruh ya karena kita ngambil ininya doang. Sek kuadrat. Nah, baru dalamnya ditulis sama. Gitu ya. Seperti yang sebelumnya, ini akar kan, pindahin kembalikan ke bentuk semula ya pangkatnya. Jadi kalau dibalikan ke bentuk semula, ini berarti ada di bawah akar ya, tangen T-nya kurang bagus. X kuadrat min 2X ya. Udah di bawah kan, ini pindahin ke bawah. Nah, ini kan 2X min 2 dibagi 2. Ya, 2X dibagi 2 jadi 1X. Min 2 dibagi 2 jadi min 1. Baru kita kali dengan sek. Dikali dengan sek. Sek kuadrat X kuadrat min 2X. Kayak gini. Ya. Kalau mau dirasionalkan lagi boleh. Ya, dirasionalkan akarnya ini. Ya, akarnya. Jadi X min 1 sek kuadrat X kuadrat min 2X per ini dalamnya aja ya, kan kita mau rasionalkan karena akar itu nggak boleh di bawah. Nah, baru ini taruh di atas, copy aja deh, taruh di atas di sini. Nah, baru dia dikali dengan ini, udah jadi ya bentuk rasionalnya gitu ya. Oke, seperti itu. Lanjut lagi yang nomor F. Nah, diakarin, terus dalamnya lagi ada akarnya lagi. Ya, kita rubah lagi dia dalam bentuk pangkat sek. Ya kan, akar sek ya. Jadi sek itu kan jadi 1/2 kan. Ini kan akar pangkat 2. Nah, terus ininya juga kita bikin X-nya 1/2. Gitu. Ingat ya. Walaupun ini kena semuanya, tapi ini nggak kena akarnya dari dia. Yang kena adalah ininya aja, si seknya aja, si sudut. Terus baru kita turunin ya. Ini kan pangkat ke depan ya, ke depan sek berkurang 1 kan, jadi min setengah X pangkat setengah gitu. Nah, karena ini bentuknya adalah akar ya atau fungsinya kita turunin lagi, kali lagi ke depan ya kan, setengah ya, setengah. Jadi kalau ini kita turunin ya, misalnya ini U misalnya ya, berarti turunan dari U adalah ini ke depan setengah berkurang 1 kan, jadi X pangkat min setengah gitu ya, berkurang 1 jadi X pangkat min setengah, taruh di depan sini. Nah, yang terakhir seknya kita turunin. Turunan dari sek adalah sek tan dikali dengan sek ya, sek X pangkat setengah tan X pangkat setengah. Ingat ya, turunan dari sek adalah sek tan ya, bukan setan ya, sek tan. Nah, baru yang bentuknya tadinya akar kita rubah lagi, kembaliin ke bentuk akar. Nah, ini kan bentuk akar, ini juga bentuk akar. Jadi kita kembaliin, sek pangkat min setengah itu adalah jadi akar sek ya pangkat setengah. Ini kan juga di dalamnya kan akar X ya, ini jadi akar X gitu. Nah, terus ini juga kan sama, seharusnya berarti ada di bawah nih, karena kan pangkatnya negatif, jadi ada di bawah, ada di sini X. Ini setengah dikali setengah 1/4, 1/4 di bawah kan 1/4 ya. Baru dikali ini, dikali dengan sek akar X tan akar X ya, ini jadi akar X
Ya, dikali 1 kan sebenarnya sama aja. Ini sebenarnya udah bener ya. Tapi kalau mau kita rasionalkan boleh ya, dikali dengan bawahnya kan akar X, akar sek, akar X. Tapi kalau mau pakai cara langsung juga nggak apa-apa. Ya, seperti yang nomor sebelumnya. Nah, kalau mau tahu cara rasionalin kayak begini misalnya. Akar X kali akar X kan tetap X ya. Tetap X. Ya, 4-nya tetap nggak berubah. Akar X kali akar X tetap X. Terus akar sek dengan akar sek itu jadi sek. Sek akar X. Gitu. Ya. Baru ini kali ini kan tetap yang nggak berubah, sek akar X tan akar X. Ya. Kali ini dikali dengan akar kepanjangan. Kali dengan akar X, akar sek akar X. Nah, gini boleh. Nah, ini kan kalau kita lihat sek akar X dengan sek akar X bisa kita coret. Gitu. Ya kan, jadi lebih sederhana. Nah, ini masukin aja ke dalam nih si akar X. Ini jadi tangen ya. Tangen akar X, ya kan, ini tangen akar X per 4X. Nah, akar X masuk ke dalam dikali ya. Jadi akar X sek akar X gitu ya. Ini masuk ke dalam sini, kita kaliin. Nah, jadi gini ya. Jadi lebih sederhana lagi. Oke, semoga paham.